Bismillahirrahmanirrahim. Lakukanlah kebenaran dengan adil dan jujur. Saya mau menyampaikan ada 6 poin. Pertama, saya ingat persis September 11, 2001, saya dapat telepon dari pimpinan saya waktu saya baru kembali dari Singapura tahun 2001. Hanya dia perintah, dia bilang begini, kamu lihat TV sekarang, CNN, apa kejadian? Waktu itu September 11 baru dihit oleh pesawat pertama. Saya langsung bisa menyimpulkan cepat siapa di belakang itu semua. Karena saya setahun sebelumnya sudah mengikuti, bahkan networknya sampai di Indonesia itu seperti apa. Tapi yang kemarin ini, ketika di kejaksaan ini, nggak aneh kenapa Bu Yamin yang berpikir begitu simpelnya. Karena sekian tahun dia menginkubasi informasi apa yang terjadi di kejaksaan, sehingga di luar kepala, sehingga Bu Yamin hanya memerlukan sedikit saja informasi, latest development dia tahu sebenarnya yang besarnya itu seperti apa. Itulah intelijen sebenarnya. Bu Yamin ini lebih profesional dari... Jangan Bu Yamin ini intelijen. Paling tidak kita semua sebenarnya intelijen. Cuman ada yang punya passion untuk mengembangkan itu, memanfaatkan itu, ya, yang kemudian sebenarnya istri kita di rumah juga lebih intelijen lagi. Dia tahu tuh mana-mana yang bakal sale, bagaimana harga cabai biasa mereka juga tahu. Nah, seperti apa kembali ke case ini, saya kemarin hanya pertanyaan saya setelah poin pertama tadi soal intelijen, Amerika itu hampir lebih, CIA itu 50 tahun mempelajari apa yang disebut strategic surprise. Strategic surprise itu adalah ketika kita perorangan atau negara ini atau instansi ini terkejut sesuatu, kemudian kita tidak bisa melaksanakan interest kita. Kita tidak melaksanakan bisa pekerjaan kita. Jadi salah besar kalau kebakaran kemarin bahwa interestnya, kalau tidak ada orang yang merasa terganggu interestnya di kejaksaan. Jelas dong, tadi hari ini kan kita bicara KPI, kita bicara kasus, dan seterusnya. 50 tahun lebih mempelajari strategic surprise itu, kesimpulannya adalah semuanya itu perilaku orang di dalam. Tadi saya mau tanya sebenarnya, ID card untuk masuk seperti itu seperti apa kemarin? Karena kejadian ini awalan ter atau di, kalau by definition ada pelaku, dia punya akses ke dalam. Saya nggak mau masuk ke skin crime-nya ya, kriminalnya nanti silakan Polri yang bekerja, ya. Tetapi kenapa orang bisa masuk ke dalam? Kalau dari sisi katakanlah motif. Nah, ini sama dengan waktu pertanyaan pertama kali ketika novel disiram itu, saya di mana di Jogja di doorstop, yang di kepala saya teori intelijen lagi. Orang jahat itu karena money, karena ideologi, hanya kompromi atau karena ego. Persidangan kemarin kayaknya itu karena ego, saya nggak tahu, saya mau lagi-lagi nggak mau bahas itu. Tapi sidang kemarin itu 2 orang itu karena ego. Nah, untuk yang ini kalau apa ini motifnya? Karena ini kita tidak bisa mengatakan bahwa ini terjadi begitu aja. Kalau dikatakan gedung tua, White House itu dibangun tahun 1800. Tapi dia memang pernah kebakar 2 kali. Zaman kolonial Amerika itu diserang sekali itu. Tapi ada angin entah gimana gitu terus nggak kebakar itu. Pernah kejadian juga berikutnya tahun keberapa ke presiden keberapa. Jadi jangan bicara gedung tua, karena kemudian kita mengizinkan seolah-olah itu terbakar, nggak bisa juga, nggak bisa begitu. Gitu. Jadi di mana dong intelijen kita, warning, forecasting, problem solving kita gitu ya. Apalagi kalau di badan-badan lain, Attorney General itu ada satu badan unit intelijen yang intelijen melebihi dari intelijen negaranya, karena dia eksekutor juga di situ. Which is di kejaksaan itu ada. Apakah teori itu berkembang? Saya nggak tahu. Ya, sehingga kemudian mereka tidak paham teori complexity yang mengatakan bahwa kita bisa sukses karena hal besar, tapi kita bisa gagal karena hal kecil.
Termasuk nanti ini si pelaku ini juga akan ketemu dengan hal-hal kecil, kalaupun itu dilakukan orang. Ya, jadi sekali lagi itu pertama dari sisi intelijennya. Kemudian dari segi berikutnya adalah saya mau di crime scene saya nggak terlalu banyak ini ya. Tapi mungkin first responder seperti apa kemarin bekerjanya ini perlu dipelajari. Tadi dikaitkan dengan yang disampaikan Pak Simanjuntak juga seperti apa mereka harus di check and balance bekerjanya. Karena 2-3 institusi penegak hukum ini kan selalu bisa di-framing tentang apa yang dilakukan terhadap institusi yang lain. Sama dengan KPK kalau nangkap polisi pasti ada begini. Sama kalau KPK nangkap kejaksaan pasti ada reaksinya. Sama dengan ini kejaksaan diperiksa oleh polisi. Itu framing-framing itu pasti ada. Jadi apakah perlu nanti ahli yang mungkin berada di tengah-tengah itu kita lihat aja semuanya sehingga benar-benar transparan. Apa yang terjadi gitu. Kemudian berikutnya yang ketiga, koruptor fight back. Saya bisa mengatakan ini juga koruptor fight back. Koruptor fight back itu macam-macam. Dimulai dari sangat yang sederhana, memindahkan orang, mengancam orang, sampai terakhir seperti yang kita lihat ini. Jadi jangan terlalu linear juga melihat ini. Jangan terlalu linear juga. Bisa jadi koruptor fight back ini memakai orang dalam, ada trojan di dalam bisa juga. Jadi kalau kemarin ada ID card, kemudian sistemnya masih jalan, siapa yang terakhir meninggalkan itu bisa dilihat nanti. Karena itu klik, bisa dilihat siapa yang keluar, polisi pasti lebih tahu. Dalam hal ini penyidik. Koruptor fight back jangan dianggap ini sederhana, karena mereka juga tidak suka. Atau bisa jadi juga mereka bagian yang, karena begini, kasus ini dimulai, kalau kita bicara, saya kembali ke berikutnya adalah mengenai timeline, bagus saja. Keempat itu adalah soal timeline, yang tadi ketiga koruptor fight back, timeline. Kalau kita lihat timeline beberapa kasus-kasus besar yang belakangan ini kan dimulainya tahun 77 itu. Jadi praktis hampir satu saja presiden yang enggak di periode kasus yang lagi rame ini. Karena 77 itu kita mulai 1997 bukan 77. 1997. 97 itu kan itu kasus kan 97 ya. Dimulainya ya. 1997 soal pinjam meminjam yang tagih menagih itu loh. Itu kan berarti sampai presiden sekarang Pak, kasus yang sekarang lagi saya nggak tahu nih apakah masih presiden berikutnya nih masih terus juga atau enggak nih. Jadi maksud saya ini adalah kasus yang menurut saya dari sisi timeline yang memang sebenarnya harus segera dibereskan secara tuntas. Kalau dari sisi timelinenya, karena kalau kita lihat tadi sudah dijelaskan soal uang yang sudah kembali, tapi memang ada banyak isu konflik of interest di sana, yang menurut saya ini menjadi persoalan-persoalan yang sangat umum sebenarnya di kita. SOP nggak sesuai, kemudian audit kita. Saya setuju tadi juga BPK harus turun mengaudit kinerja mereka, apabila perlu dengan tujuan tertentu dan seterusnya BPK harus juga melakukan. Jadi jangan dibiarkan juga Polri bekerja sendirian, agar apa yang kita capai bahwa syarat dari transparansi itu dapat kita temukan gitu. Berikutnya adalah bagaimana sebenarnya Kejaksaan Agung ke depan. Jadi kalau kita tadi disampaikan oleh Pak Trimedia bahwa dia harus diubah dan seterusnya, perubahan-perubahan seperti apa yang kita harus lakukan. Karena kalau melihat penegakan hukum yang kita lakukan saat ini dari sisi pemberantasan korupsi, kita lihat seperti apa sekarang, seperti apa yang kita lihat sekarang ini, karena memang KPK masih seperti itu. Karena Undang-Undang 19 tahun 19 kemarin, saya berharap sebenarnya sampai hari ini sebenarnya itu bila perlu di Mahkamah Konstitusi segera memutuskan untuk kemudian dikembalikan aja ke Undang-Undang yang sebelumnya, agar keinginan banyak orang termasuk keinginan Pak Johnson itu bisa terlaksana tuh. Ya kan? Karena undang-undang yang sekarang itu kan agak susah. Jadi harus kalau memang kita mau, kelihatannya ada harapan bahwa KPK harus menjadi supervisi. Tadi juga Pak Trimedia bilang supervisi. Tapi kalau memang posisinya seperti sekarang dengan tingkat lesu darah yang masih terjadi di KPK, saya
berharap mereka tidak terpengaruh gitu terhadap apa yang dikehendaki oleh masyarakat saat ini. Berikut terakhir, bahwa memang dari perspektif yang saya kembali ke bagian atas tadi, kenapa Republik ini sekian lama selalu saja terjadi berulang-ulang. Ini nanti enggak kantor yang satu-satunya ini akan terjadi juga di kantor lain. Karena memang kita tidak sepakat atau kita tidak patuh atau kita tidak mampu untuk sustainable atau terus dari hari ke hari untuk mengerjakan apa yang kita kerjakan gitu. Pasti nanti kalau ketemu nih penyelidikannya dan kemudian ditemukan siapa pelakunya, pasti pintu masuknya dari pintu-pintu yang sangat sederhana. Contohnya mungkin ada heater yang seperti apa, yang sengaja kemudian ditinggalkan dan seterusnya. Karena memang kriminal yang baik itu kan dibuat secara alamiah. Kalau kita kata tadi ya, kalau katanya tadi, ya tentu itu kelalaian yang menurut saya ya harus diaudit, nggak bisa dong. Negara rugi nih. Negara rugi ini akibat kebakaran ini. Nggak bisa, ini harus diaudit. Kalau di KPK, itu pohon nutup kamera. Saya panggil tuh. Bisa kalau dia nggak dipotong tuh besok, saya laporin PI bisa kena tuh. Ini kamera sekalian itu ada pohon nutup. Kamu potong sekarang, dia potong lanjut. Jadi artinya apa? Pengawasan internal itu seperti apa sekarang? Di kejaksaan nih, pengawasan internalnya seperti apa? Bekerja nggak? Ya kan, sehingga cerita-cerita yang tadi itu mengganti karena motif tertentu pada bagian lain, Jaksa Agung pingin proven gitu ya dengan mendorong perubahan. Ya dalam tahap itu saya juga setuju bahwa jangan dibiarkan dia juga sendirian kalau dia pingin mendorong perubahan. Kita nggak adil kalau begitu. Tapi pada bagian lain dia mendorong perubahan, pada bagian lain ada konflik of interest, bagian lain ada ketidaktransparan, itu juga sesuatu yang harus seimbang juga kita. Nggak bisa kita mengukur seseorang, oh saya membangun jembatan seluruh Indonesia, berhasil. Terus kemudian dia bisa melakukan sesuatu umpamanya melanggar prinsip-prinsip demokrasi, nggak bisa begitu juga gitu. Jadi kita harus melihat semua teori harus dibawa dong. Semua teori harus dibawa, even teori organisasi yang sangat sederhana. Bagaimana trade di organisasi itu, bagaimana behavior di organisasi itu. Ini kan persoalan-persoalan yang belum selesai di negara kita. Ya kan? Sehingga kemudian sekali lagi, kalau memang kita mau ini ada perubahan yang menguat atau mendorong perubahan yang menuju kepada perbuatan kita yang adil, benar, dan jujur, check and balance itu menjadi sangat penting. Dan jangan disalahkan juga orang kalau berspekulasi atau bercuriga gitu. Dalam teori itu dikatakan hanya orang-orang curiga lah yang orang-orang yang bertahan. Hanya orang-orang curiga lah orang-orang yang sukses. Beda loh curiga dengan menuduh. Ya enggak? Curiga itu ada di kepala kita. Hanya orang-orang curiga yang survive, dalam bahasa yang sangat umum, hanya orang-orang parno yang bisa menyalahkan persaingan atau mengalahkan musuhnya. Mungkin itu juga dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Curiga adalah salah satu intelijen kita untuk mawas diri agar bisa survive dan sukses.